Sahabatku di dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah gunung batu, sumber kekuatan dan sumber kebenaran. Dia selalu menuntun dan memberkati kita dengan firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Bohong-bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, jamalah setiap kami yang mau beribadah kepadamu saat ini, keluarga dan bahkan pribadi. Biar firman-Mu akan meneguhkan, menguatkan kami. Dan karena itu, kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu, ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 3. Begini dikatakan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah jangan jadi penyebar kebohongan. Umat Israel diperintahkan agar jangan berbohong. Ayat 1 artinya umat harus berani berkata benar. Ya itu ya, tidak itu tidak. Yang selebihnya dusta itu berasal dari iblis. Sebab bapa segala dusta adalah iblis. Matius 5 ayat 37 dan Yohanes 8 ayat 44. Karena itu umat diperintahkan agar jangan menjadi saksi dusta. Hal ini juga sesuai dengan hukum yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Selanjutnya, umat diingatkan agar jangan terpengaruh dengan desakan orang banyak untuk melakukan kejahatan dan membelokkan hukum. Dan juga jangan memihak kepada orang miskin. Ayat 2 dan 3. Artinya, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh desakan orang banyak atau status sosial seseorang. Keluarga yang diberkati Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini kepada kita diajak agar pertama, kita harus belajar untuk berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Jangan ada kebohongan, jangan ada dusta di antara kita. Sebab bohong itu adalah dosa, sebagaimana pujian tadi. Dan semua pendusta akan mendapat
hukuman dalam lautan api yang menyala-nyala. Nanti lihat Wahyu 21 ayat 8. Karena itu jangan jadi penyebar kebohongan seperti tema renungan ini. Tapi jadilah penyebar berita yang benar kepada siapa saja dan bahkan melalui media sosial. Kita jadi pemberita kebenaran. Kedua, hukum, kebenaran, dan keadilan harus ditegakkan. Jangan diputar balikkan, jangan dibelokkan, jangan benar jadi salah, salah jadi benar. Karena dikendalikan oleh pihak tertentu atau oleh status sosial seseorang, karena merasa hormat, segan, bangga, atau karena merasa kasihan dengan keadaan seseorang. Hukum harus dihormati, tidak memandang bulu, tidak memandang muka. Semoga itu yang akan kita lakukan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua. Apalagi bagi keluarga-keluarga yang beribadah, atau juga ada pribadi-pribadi yang beribadah di mana saja. Biar Tuhan tolong supaya dengan beribadah iman kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kami semakin mencintai kebenaran. Kami tidak akan berkata bohong. Kami akan berpikir, berucap, dan bertindak benar. Sehingga hidup yang kami jalani itu merupakan perwujudan dari ketaatan melakukan kehendak Tuhan di hidup ini. Dan hamba berdoa, hamba tumpangkan tangan bagi semua yang beribadah dimanapun mereka berada. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang berselisih didamaikan, yang berjuang dalam studi, dalam mencari lapangan pekerjaan, Tuhan beri semangat baru tiap hari, dan yang bekerja dapat bekerja dengan maksimal, sehingga semua yang kami lakukan menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian firman dan doa. Tuhan menjaga nyawamu dari segala kecelakaan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Trims.